Shalom teman-teman semua, welcome to 180 Podcast back with me again, Orlando Billy asik, yang selalu nongol. Bosan gak sih? Kayak bosan ya kan ya. Nah, kalau 2 minggu lalu kita udah belajar tentang regenerasi, teman-teman ya udah belajar tentang Joshua. Minggu lalu kita udah belajar tentang Elisa. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh yang sesungguhnya. Jadi kita kedatangan satu tamu. Sebelumnya biasanya saya sama Farel ya, tapi hari ini ada sesuatu yang beda. Ada satu pandangan yang segar nih. Saya lagi sama Hani. Shalom Han. Shalom Kak Billy. Oke. Nanti ngomongnya ke mic dong, jangan ke yang mana ya ngomongnya ya, tolong ya. Dan hari ini teman-teman kita kedatangan satu narasumber atau bintang tamu yang luar biasa. Sedap. Jauh-jauh dari Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi. Ada Kak Christian Tamtama, tepuk tangan dulu dong. Hai. Shalom Kak Chris. Shalom Billy. Shalom Shalom, Hani. Apa Shalom kabar? semuanya. Apa kabar Kak? Baik puji Tuhan. Gimana perjalanan? Perjalanan wow luar biasa ya. Jadi Kak Kris ini adalah salah satu gembala yang saya tahu muda gitu ya. Muda nih Bapak Ibu nih. Baru mau nikah nih, asik. Masih kelihatan gemes gitu ya. Kak Kris. Cabi. Kak Kris menggembalakan di mana Kak? Di GBI Pulau Gadung Trade Center. Wah, di PTC teman-teman nih, PTC ya. Jadi salah satu gembala muda nih dan sangat cocok dengan tema kita regenerasi. Oke, kita langsung masuk aja kali Han ya. Ke pertanyaannya. Mungkin Hani mau tanya dulu pertama nih. Aku mau tanya nih Kak, buat menurut Kakak sendiri regenerasi itu seberapa penting ya buat anak muda? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, tapi sebelum saya jawab seberapa penting, kita harus ngerti dulu nih. Ada satu hal yang harus kita tahu tentang regenerasi, ya. Prinsip dasarnya bahwa regenerasi itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, kenapa sesuatu yang pasti? Karena dunia berjalan terus, dunia berubah terus, dan termasuk juga unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu selalu mengalami yang namanya perubahan demi perubahan, ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi individunya, ya manusia setiap tahun juga umur bertambah. Nah, dengan kata lain, regenerasi itu adalah sesuatu yang pasti, ya. Artinya selalu ada yang namanya pergantian demi pergantian. Artinya dalam hidup ini nggak ada yang namanya abadi. Ya, yang abadi itu hanya Tuhan. Yes. Ya, gitu ya. Termasuk kalau ada restoran abadi itu juga nggak abadi kan begitu ya. Atau toko listrik abadi itu juga nggak abadi ya. Semua sementara. Rumah duka abadi ya. Ya. Nah, jadi regenerasi itu adalah sesuatu yang pasti. Pasti apa namanya dibutuhkan dan yang harus namanya ya, dan harus terjadi ya. Mau nggak mau. Nah, kalau ditanya penting atau tidak, jawabannya adalah sangat penting. Iya betul. Ya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita lihat itu bahwa sesuatu yang kita kerjakan selalu berubah. Bahkan dalam organisasi, dalam kepemimpinan itu selalu berubah. Jadi seberapa penting regenerasi itu? Jawabannya adalah sangat penting. Sangat penting ya Kak ya. Nah, Kak, kita kan lagi ngomongin generasi Yeremia nih Kak. Lagi terkenal banget di generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan yang akan melayani bangsa ini, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Nah, Kak Kris sendiri kan, kalau aku nilai sih Kak Kris sudah mengalami regenerasi nih. Buktinya Kak Kris di umur yang segini udah jadi gembala, sekarang udah ngelit nih Kak Kris. Nah, kira-kira Kak Kris ada nggak sih indikasi? Aduh, kalau indikasi ngomongnya terlalu berat ya. Tanda tertentu atau apa sih namanya? Ya indikasi tertentu lah Kak Kris, supaya tanda bahwa anak-anak ini siap regenerasi nih, atau kayak orang-orang ini siap didorong diregenerasikan. Kadang kan kalau terlalu cepat takutnya salah, kalau terlalu lambat takutnya malah salah juga. Jadi serba salah nih Kak. Ada nggak sih Kak tanda-tanda yang pasti nih kalau tanda ini waktunya kita regenerasi gitu Kak? Ada nggak sih Kak? Ya, kalau kita mau berbicara tanda-tanda, kita bisa pilah-pilah lebih dulu. Artinya gini, kalau kita mau lihat dari sisi kerohanian, ya, tentu tanda-tandanya adanya yang namanya panggilan Tuhan, ya itu udah pasti, ya, calling of God kepada masing-masing individu anak-anak Tuhan sendiri, ya. Nah, lalu di dalam sisi praktikalnya, ya, di lapangannya misalkan
ya tentu kita juga bisa melihat adanya satu bidang pelayanan yang memang membutuhkan orang di situ, atau mungkin dalam tanda petik mengalami kekosongan. Ya, gitu. Tidak ada orang yang in charge di situ, atau mungkin leader sebelumnya mungkin pindah ya atau switching ke tempat yang lain. Nah, itu salah satu tanda juga ya. Artinya gitu ya, dibutuhkan di mana wah ini saatnya yang di bawah mulai naik gitu ya, switching. Nah, itu tanda-tanda itu tuh seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita mau bicara lebih spesifik lagi ya kepada individu dari orang-orang yang akan menjadi regenerasi selanjutnya ya, tentu ada juga kriteria-kriteria khusus untuk orang-orang itu bisa diangkat naik gitu ya, untuk memegang sesuatu kepercayaan. Ya, dasarnya yang paling utama adalah bahwa orang ini mature ya, orang ini dewasa. Nah, dewasa bukan bicara usia, tapi dewasa tuh berbicara kerohanian, ya, bicara karakter, ya. Lalu di dalamnya ada yang namanya integritas, kesetiaan, ya. Mungkin dia nggak ahli atau mungkin dia nggak pintar, tapi dari sisi rohani dia orang yang betul-betul mau lah Kak ya. Mau, dan dia betul-betul jaga hidupnya sungguh-sungguh, dan dia juga menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Nah, itu udah menjadi salah satu kriteria yang tepat dalam tanda petik untuk orang itu bisa dibawa menjadi regenerasi selanjutnya. Betul, setuju banget Kak. Aku percaya sih, karena kita kalau di mana-mana mungkin teman-teman pernah dengar juga, Bapak Ibu pernah dengar 3C ya Kak. Karakter, komitmen, kompeten. Nah, kompeten selalu paling terakhir nih Kak ya. Tuh. Bisa nggak bisa, pokoknya yang penting lu berkarakter, lu punya komitmen, ini waktunya lu naik. Betul, ada satu quotes ya. Nah, teman-teman muda juga harus mengerti akan hal ini. Bicara kompeten kan tuh bicara skill. Nah, skill itu membuat kita bisa diterima, tapi karakter itu membuat kita bisa dipertahankan. Percuma kita punya skill lalu kita diterima, tapi karena karakter kita yang tidak baik, maka kita nggak bisa dipertahankan. Iya, betul sih Kak. Setuju. Wah, teman-teman keren banget. Tepuk tangan dulu untuk jawaban yang pertama dan yang kedua nih. 5.000 penonton. Oh, yes. Nah Kak Kris, kita mau sedikit ngulik nih hidupnya Kak Kris nih sih. Kalau aku sebenarnya udah kenal Kak Kris lama. Kita pertama kali peranan bareng kalau nggak salah ke Tentena kalau itu Kak. Tahun berapa tuh Kak? Aku masih SMA kayaknya. Tentena tuh Palu sono dikit 8 jam lah naik turun gunung. Nah, kayaknya aku ngelihat Kak Kris tuh kayak, ini bukannya menjilat teman-teman ya, tapi ya saya benar-benar melihat gitu Kak Kris dari bawah, terus lama-lama diangkat Tuhan sampai jadi gembala gitu. Kayaknya wah gila, Kak Kris cepet banget ya. Nah Kak Kris berarti kan, sebelumnya aku tanya nih, Kak Kris berarti udah pernah jadi orang yang regenerasi, sudah pernah ya Kak ya? Ya udah ngalamin beberapa kali ini ya. Atau Kak Kris regenerasi. Berarti Kak Kris sudah pernah meregenerasi seseorang dan sudah pernah diregenerasi gitu sudah. Nah itu, ada nggak sih Kak pengalaman Kakak nih? Berarti kan menurut Kakak pasti kan Kakak disiapin dong selama Kakak disiapin untuk meregenerasi nih seseorang nih, pasti nih Kak Kris ditujukan untuk dengar dulu Kak Kris nih main keyboard teman-teman ya. Sekarang main keyboardnya jago banget. Dulu malah katanya nggak bisa ya Kak. tapi Kak Kris katanya latihan dan ya tadi kayak yang Kak Kris omongin lah, karakter sama komitmen. Nah Kak Kris, ada nggak sih Kak pengalaman tentang regenerasi gitu yang Kakak pengen share nih buat kita nih, yang bisa jadi berkat buat kita? Nah oke. Nih kita ngomong fakta ya, kita ngomong real, ya, kita ngomong apa yang benar-benar terjadi di kenyataan ya. Nah, karena berhubung saya ini terjun langsung di dalam dunia pelayanan ya, sehingga mengalami diregenerasi dan meregenerasi juga dalam dunia pelayanan. Nah, ada hal yang unik ya di dalam pelayanan. Ya, saya nggak tahu ya apakah terjadi di semua gereja ya, atau mungkin terjadi di beberapa gereja. Nah, seringkali ya dalam hal untuk meregenerasi atau diregenerasi, kita bahkan lebih cenderung
apa namanya? pengen regenerasi gitu. Betul, pengen diregenerasi, tapi gini, kita lebih cenderung artinya kita nggak menemukan bahwa diri kita dipersiapkan secara khusus. Oh, oke. Gitu loh. Jadi dalam tanda petik seringkali kita temukan di lapangan mengalir begitu aja. Oh, gitu ya, Kak. Gitu loh. Nah, bukankah kita juga sering melihat, kok tiba-tiba kenapa gue yang dipilih, gitu, ya kan? Sendiri ya, Kak, ya? Kenapa gue yang disuruh? Iya. Bener nggak ya kan? Iya. Dan kita rasanya tuh nggak ada persiapan sama sekali dan lain sebagainya. Nah, memang idealnya ya untuk meregenerasi sesuatu atau meregenerasi seseorang memang dibutuhkan yang namanya dipersiapkan. Nah, tapi kalau saya bilang sepertinya seolah-olah tidak dipersiapkan, tidak juga. Tetapi sesungguhnya bahwa sebenarnya gini, di dalam satu gereja kita ya, tanpa kita sadari, di dalam pertemuan-pertemuan doa ya, di dalam pertemuan-pertemuan pengerja, sesungguhnya itu kita sedang dipersiapkan. Yes. Tapi kadang kita yang nggak sadar, Iya, gitu benar. kan. Makanya kalau di dalam pertemuan doa itu kan, apalagi pertemuan doa pengerja, sifatnya di gereja kita adalah wajib, Global, ya, ya kan, wajib. Ya, ada pertemuan doa pengerja, ada kul, ya kan, ada rumah doa, menara doa, ada kubu doa. Nah, sesungguhnya Banyak ya, Kak. Iya betul, sesungguhnya wadah-wadah itulah tempat kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Cuma memang tidak secara formal aja itu dibilang persiapan untuk menjadi leader gitu loh. Karena kalau kita mau belajar jujur, boleh diuji, semua kita juga ngalamin gitu kan. Kok tiba-tiba saya yang dipilih gitu. Tiba-tiba saya yang naik. Out of nowhere ya, Kak. Iya, out of nowhere gitu kan. Nah, jadi kembali lagi di dalam pelayanan ini boleh dibilang unik, ya unik tapi dalam tanda petik artinya begini. Dibutuhkan yang namanya kepekaan dari kita. Ya, artinya waktu kita disuruh ikut pertemuan doa, disuruh ikut pertemuan pengerja, justru disitulah sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Bener ya, Kak. Luar biasa. Berarti emang sebenarnya yang disiapin gereja gitu ya. Banyak sih, Kak, bener-bener ada tadi yang belakangnya doa aja ada berapa? 4 biji kali itu. Menara doa, kubu doa. Ya, semuanya doa, Rumah doa, rumah gitu doa. kan. Iya. Dan sebenarnya itu ya, Kak, yang dijadiin wadah buat kita. Karena saya pribadi sendiri pun tidak mengalami yang namanya persiapan secara langsung untuk menjadi pemimpin. Nggak ada tuh yang namanya bocoran nanti di beberapa tahun kemudian kamu akan jadi pemimpin, lalu kamu akan dipersiapkan. Nggak ada tuh. Nggak ada. Yang secara formal seperti itu nggak ada. Tapi yang saya lakukan, saya mengalir, tapi bukan berarti mengalir hidup sembarangan. Tidak ya. Saya mengalir, kuncinya adalah saya taat akan setiap aturan, akan setiap perintah dari pemimpin. Ya, bahkan saya bukan cuma taat, tapi saya jadikan setiap kegiatan-kegiatan di gereja, khususnya kegiatan-kegiatan doa, itu menjadi satu kebutuhan buat saya. Bukan sebagai jadwal atau bukan sebagai agenda gereja, tapi itu menjadi satu kebutuhan, dan itulah yang saya lakukan dari tahun ke tahun, belasan tahun. Kakak pelayanan berapa tahun, Kak? Saya dari tahun 2002 sampai 2022, berarti 20 tahun. 20 tahun. 20 Luar tahun. biasa. Anda yang baru 3 bulan jangan bosan ya. Gini, dasarnya saya sederhana. Ya, saya melayani dimulai dari yang namanya ya memang panggilan Tuhan. Ada dorongan di mana saya untuk masuk di dalam pelayanan. Dan prinsip saya dari awal untuk melayani, saya selalu punya prinsip melayani adalah di tempat yang Tuhan butuhkan, bukan yang kita inginkan. Saya mulai dari nol pelayanan. Waktu itu saya cuma bisa main gitar, main musik tuh main gitar. Nah, lalu di gereja ada pilihan departemen untuk melayani, ya maksudnya mau di bidang musik ibadah raya ya, lalu pengerja ibadah raya, atau di guru sekolah minggu. Nah, waktu itu saya lihat di pelayanan sekolah minggu butuh orang, dan saya rasa saya dibutuhkan di tempat ini.
Dan saya masuklah di pelayanan sekolah minggu ya sebagai pemusik, main gitar ya, sebagai asisten, pelan-pelan belajar setahun 2 tahun baru ngajar anak-anak. Dan kurang lebih 14 tahun bertahan di dalam pelayanan sekolah. Nah, di dalam pelayanan sekolah minggu itu artinya saya nggak sadar bahwa sesungguhnya tuh Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk masa depan pelayanan saya. Nah, tapi waktu itu yang saya tahu cuma ya saya taat aja, setia aja. Ya pelan-pelan waktu itu saya udah mulai bisa main keyboard, ya belajar keyboard juga gitu ya. Sampai pelan-pelan bisa mahir lah ya. Nggak jago-jago banget tapi bisa lah. Sampai teman-teman bilang, "Wah, Chris, kamu main keyboard nih harusnya udah standarnya ibadah raya. Pindah aja kamu ikut depos di ibadah raya." Tapi hari itu saya cuma bilang gini, enggak, Tuhan belum bilang untuk saya pindah ke ibadah raya. Sekolah minggu masih butuh pemain keyboard yang kualitasnya ibadah raya. Dan itulah yang saya kerjakan. Kenapa? Karena pandangan kita dalam tanda petik ya, seringkali kita berpikir bahwa wah yang harus diprioritaskan adalah ibadah raya. Padahal semua pelayanan itu prioritas, termasuk pelayanan sekolah minggu. Kenapa di ibadah raya pemusiknya bintang 5? Kenapa di sekolah minggu kita nggak bisa bikin bintang 5? Iya benar kan. Jadi saya juga mau pesan buat teman-teman generasi muda dimanapun kalian berada, melayani di tempat yang Tuhan butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita mau inginkan, banyak. Ya, sekolah minggu itu tempat pembentukan saya untuk menjadi leader untuk diregenerasi. Kenapa saya bilang tempat pembentukan? Karena disitulah hati saya benar-benar dibentuk, direndahkan serendah-rendahnya. Ini say to sorry dalam tanda petik. Kita punya skill ya, mau skill dewa skill apa gitu ya, main musiknya jago gitu ya, mau sampai jari kita melengking, bukan lagi jari cari akord cari jari mungkin ya, macam ya. Lu sekeren-kerennya penampilan kamu, permainan kamu mau magic sama siapa? Anak-anak semua di situ. Betul kan? Mentok-mentok suster yang jaga anak-anak kan begitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan maaf saya tuh sorry di ibadah raya kan keren, pakai jas, pakai dasi, main keyboard, paling depan nih kalau lihat ya banyak ya. Lihat banyak ya, Kak. Iya, semua mata memandang kan. Dan itu rata-rata waduh banyak fans yang akan bisa itu kan. Tapi di sekolah minggu ya kan cuman anak-anak. Iya kan. Oh di ibadah raya ya kan. Pulang pelayaran mungkin yang anak-anak muda, aduh kakak boleh minta nomor telepon gitu ya. Di sekolah minggu ada yang minta tanda tangan, anak-anak minta tanda tangan, tanda tangan untuk di sekolah kan begitu. Buat tugasnya. Untuk cerita cerita sekolah minggu. Bener. Bukti kalau di sekolah minggu. Tapi ya di sekolah minggu itu banyak berkatnya. Hidup guru sekolah minggu. Satu yang aku sering dengar sih kalau pelayanan sama kan kakak anggota dari tim besar Big PPA Pusat ya Kak. Kalau pelayanan sama mereka masih satu kata yang sering disebutin, pelayanan tuh bukan jenjang karir. Iya, bukan. Betul ya Kak? Bukan. Dari yang tadi kakak sampaikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan Hen. Oh ya Kak, kan berhubung kita baru kenal, mungkin boleh Kak Chris ceritain sedikit gimana bisa jadi gembala gitu. Oke. Nyangka gak sih Kak jadi gembala? Sama sekali nggak pernah nyangka. Boleh gak ceritain nggak? Iya, sama sekali nggak pernah nyangka. Jadi gini, kakak melayani jadi guru sekolah minggu dari tahun 2002 ya. Terus berjalan ya sampai 2013-14 terus masih berjalan. 2015 juga masih berjalan. Nah, kurang lebih di tahun 2015 itu kakak mulai di switch. Artinya gembala waktu itu minta supaya Kak Chris jadi kadep JC. Ya, jadi karena waktu itu kadep JC-nya switching juga dia ke pelayanan yang lain, jadi kakak jadi kadep JC-nya. Saya 2 tahun menjadi kadep JC. Nah, setelah itu sekitar 2017-2018 ya, pertengahan itu di gereja kami ada
yang namanya departemen misi, ya. Lalu di departemen misi itu ada yang namanya bidang church planting, ya, atau bidang penanaman gereja. Yeah. Nah, kebetulan, ya mungkin saya bilangnya kebetulan, tapi ya dalam Tuhan dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan. Nah, kebetulan di tahun itu church plantingnya sedang membuat program 1 tahun itu untuk membangun 3 gereja. Nah, tidak pernah kepikir, tidak pernah bermimpi sebelumnya, tiba-tiba nama saya muncul, gitu ya, menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk menanam 1 gereja. Dari 3 gereja, saya dipercayakan nanam 1 gereja. Nah, waktu itu gembala usulkan nama saya, lalu mendorong saya, dan jujur pada waktu itu juga kaget, bingung, nggak tahu mau ngapain, karena memang nggak ada pengalaman sebelumnya menjadi gembala, gitu. Jadi gembala sekolah minggu aja. Ya cuma gembala sekolah minggu aja palingan kan, sama gembala remaja gitu kan. Tapi kalau untuk gembala gereja sama sekali nggak ada pengalaman. Nah tapi ya saya coba berdiam diri selama 3 bulan. Saya ingat ya 3 bulan saya bergumul, dan pemimpin juga udah terus follow up, gimana progresnya, gimana udah sejauh mana. Tapi saya bilang, oh ya nih masih terus didoakan, masih jangan lama-lama gitu ya. Nah, alasannya gitu ya. Iya. Karena memang saya nggak tahu harus lakukan apa, saya juga nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Nah tapi di bulan ketiga saya ingat ya, saya 1 kali pelayanan di salah satu gereja di daerah Kramat Jati. Nah waktu itu gembalanya Bang Jo. Ya, Bang Jo Raja Guguk. Lalu kita ketemu. Jadi waktu itu ibadah PPW Night di gereja itu. Nah saya pembicaranya. Nah mulai jam 7, tapi setengah 7 saya sudah sampai di gereja. Lalu saya masuk ke ruangannya dia sebentar. Waktu masuk di ruangan dia sebentar, lalu Bang Jo langsung bilang sama saya, Chris apa kabar? Saya bilang baik puji Tuhan Bang. Lalu Bang Jo bilang, Chris gimana? Apakah sudah mengembalakan? Wah kaget saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah cerita-cerita ke orang-orang banyak, apalagi Bang Jo ini. Tapi kok hari itu satu pertanyaan yang memang saya lagi gumuli. Lalu saya bilang begini Bang, itu dia nih, saya lagi bergumul karena saya ditunjuk untuk membangun 1 gereja jemaat baru. Wah, luar biasa dong Chris. Nah saya bilang Bang, jujur saya bergumul, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, saya takut untuk melangkah, dan saya merasa nggak yakin, dan saya merasa nggak punya pengalaman dan nggak punya kompeten di bidang pengembalaan. Tapi malam itu saya ingat banget Bang Jo kasih saya support, kasih saya kesaksian, dan kasih saya motivasi ya. Lalu singkat cerita, terakhir sebelum kita masuk ke ruang ibadah raya, saya bilang sama Bang Jo, Bang tolong doakan saya. Lalu dia peluk saya, lalu dia doakan saya, dan hari itu bingung juga ya. Saya nangis sejadi-jadinya. Bahkan saya ingat waktu itu saya nangis sampai sesegukan. Kenapa? Karena kayak seperti ada sesuatu beban yang besar itu yang keluar gitu, yang kelepas. Kenapa? Karena bebannya itu ya pergumulan, karena merasa nggak mampu, merasa juga nggak layak dan lain sebagainya. Dan mulai malam itu menjadi satu booster buat saya, ya, menjadi satu dorongan yang kuat. Dan besoknya saya mulai bergerak dan akhirnya mulai membentuk tim, kemudian mencari tempat, dan 2018 bulan Juli tanggal 8 kita mulai ibadah perdana jemaat baru di salah satu mall di Jakarta Timur di Pulau Gadung Trade Center. Nah, tangan luar biasa. Berarti emang aku kira ya Kak Kris dikasih tempat langsung datang aja gitu, enggak ternyata ya Kak? Bener-bener persiapan dari nol. Berarti bener ya Kak, berarti Kakak disiapin di sekolah minggu bertahun-tahun tuh ya buat ini. Kalau kayaknya aku rasa sih Kak, kalau persiapan yang kurang
contohlah aku nggak ada persiapan sama sekali, digituin menyerah kan, pindah gereja aja mending. Tapi karena puji Tuhan Kak Kris tadi udah ikutin prosesnya regenerasi prosesnya udah diikutin, waktu dipilih dan ditetapkan Tuhan, Kak Kris juga sanggup ngelakuin ya. Ada satu yang mungkin ya, dan ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman, yang perlu teman-teman tahu juga begini. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi sejak tahun 2007 ya, kurang lebih 2007 sampai sebelum pandemik, saya ingat banget. Setiap hari itu saya komitmen ya, setiap pagi untuk datang ke gereja untuk ikut ibadah doa pagi. Dari jam 6 sampai jam 8. Senin sampai Sabtu. Tiap hari. Bayangin dari 2007 sampai sebelum pandemik 2019 ya. Itu berarti udah belasan tahun saya lakukan itu. Nah, bukan karena ini sih, bukan karena saya kuat ya, bukan karena saya senang, enggak. Awalnya karena saya mentok waktu itu. Artinya gini, ngalamin masalah yang besar, pergumulan yang berat, sampai satu kali, wah saya rasanya gak kuat nih kalau saya nggak cari Tuhan tiap hari gitu ya. Kalau saya nggak dapetin apinya gitu ya, karena ada masalah yang begitu berat ya. Akhirnya Tuhan bawa saya ikut doa pagi. Seminggu ngalamin doa pagi, kok enak ya. 2 minggu ngalamin doa pagi, kok enak. Sebulan, lama-lama, kok saya diberkati banget ya. Awalnya karena mentok, lalu yang berikut menjadi satu kebutuhan. Jadi kebiasaan. Jadi, nah dari kebutuhan naik lagi jadi kebiasaan, sehingga ketika saya nggak ikut doa pagi, rasanya ada yang hilang. Rasanya enak, kurang iya, gitu. Betul, rasanya nggak enak. Nah, dulu saya nggak ngerti. Dulu saya ngertinya cuma ya karena saya banyak masalah, saya butuh Tuhan dan saya cari Tuhan. Tapi sesungguhnya dari bertahun-tahun itulah Tuhan sedang mempersiapkan saya secara spirit, secara roh, secara anointing. Sehingga pada waktunya Tuhan, jadi dalam tanda petik. Betul. Berarti emang prosesnya nggak boleh di skip ya Kak ya, belasan tahun itu. Gini, sederhana, teman-teman yang memang dipanggil Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan ya, ingat baik-baik kata kuncinya. Pelayanan itu adalah sebuah pelayanan rohani, bukan duniawi, bukan bicara physically atau yang lain. Itu berarti nomor satu yang paling perlu kita perhatikan adalah kerohanian kita atau manusia roh kita. Betul. Kenapa? Karena yang kita layani sifatnya roh. Nah, kita nggak bisa melayani di gereja yang sifatnya roh. Kita memakai daging kita atau kekuatan kita atau skill kita, nggak bisa. Kalaupun bisa, pasti nggak akan bertahan lama. Jadi rohaninya harus betul-betul diisi sedemikian rupa. Ibarat kata, isilah tabungmu dengan minyak. Gitu. Nah, ketika pada waktunya Tuhan, kita siap untuk dirilis. Jadi sebenarnya yang rilis itu bukan manusia, yang rilis itu surga. Betul. Tuhan. Dan satu kata kunci, Tuhan kenal siapa orang yang Tuhan mau angkat. Gitu. Berarti kalau aku rangkumin nih Kak, regenerasi itu waktunya Tuhan, udah jelas betul. Sudah pasti. Pasti waktunya Tuhan. Tugas kita kan cuma ikutin proses aja. Betul. Ikutin proses, setia, dan nggak gampang ya Kak Kris ya. Pasti nggak ada yang gampang sih proses. Israel aja dibawa kepada gurun baru masuk tanah perjanjian. Nah, tadi dengan cerita Kak Kris luar biasa banget, belasan tahun gitu teman-teman. Apalagi tadi yang barusan diceritain lebih luar biasa menurut saya nih. Doa dari pagi. guru sekolah minggu. Doa pagi tiap hari, dan teman-teman sampai bilang, wah Kris lu udah kayak rumah aja deh. Ya nggak apa-apa, karena saya tahu kok berkatnya banyak. Iya benar. Bahkan ya itu, gini, Billy juga tahu, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, pelayanan RTS saya juga nggak pernah kebayang kok bisa saya jadi pembicara, kok bisa saya jadi pemain musik, dalam tanda petik pemain musik inti di setiap doa PPA. Ya, sampai rasanya tuh pemimpin kita ya pengennya Kristen terus gitu kan. Kenapa? Karena cocok spiritnya, flowingnya dan lain sebagainya.
Nah itu nggak terjadi begitu saja ketika saya melayani di panggung. Betul. Tapi itu sesungguhnya sudah dipersiapkan dari hari-hari kehidupan saya di Yes. dalam keintiman saya dengan Tuhan. Oh. Gitu. Jadi sehingga kita dirilis, kita keluar, kita menjadi pelayan Tuhan yang berasa, gitu loh. Jadi inti dari pelayanan apa sih? Rasa kok. Iya betul. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wah, Gila ya, kita minggu pertama kita udah belajar tentang Joshua. Kemarin Kak kita belajar double portion ya. Sekarang kita belajar tentang proses regenerasi. Dan kita setuju semua kalau regenerasi adalah waktunya Tuhan. Benar. waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kalau Tuhan udah kode-kodein yes, itu baru mungkin the time will come itu teman-teman. Tapi kita harus siapin diri sendiri ya kayak bener ya. Betul. Hari. Jadi kita memang gini, terkadang nggak bisa dipungkiri juga timbul rasa takut, timbul rasa nggak pede. Sama seperti saya pun nggak pede dan Iya. takut. Tapi kalau memang itu udah panggilannya Tuhan, Tuhan bisa pakai segala cara untuk meneguhkan kita. Yes. Ya. Setuju banget. Seperti tadi Tuhan pertemukan saya dengan salah satu gembala ya di Jakarta Timur ya Bang Jo, dan saya nggak pernah nyangka Iya. ada suara Tuhan malam itu untuk meneguhkan saya untuk menjadi gembala atau menjadi pemimpin. Gitu. Dan beda gereja sama Bang Jo ya kayak kita mesti Beda klarifikasi gereja, nih. iya, Beda beda rayon nih. beda rayon. Beda rayon nih. Jadi Bang Jo gak tahu menau nih Kak Kris. Iya. Gak ada pesan sponsor dan Betul. Tuhan yang pakai Bang Jo untuk yakinin Kak Kris lagi Iya. sama panggilan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman pun pasti akan mengalami hal yang sama. Yes. Ketika Tuhan panggil teman-teman dan teman-teman merasa nggak yakin, nggak percaya diri, jangan langsung ditolak. Simpen dulu aja. Ya. Lalu gumuli, doakan. Di situ nanti Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan meneguhkan teman-teman. Ya bisa dengan suara Tuhan langsung, atau Tuhan juga bisa pakai orang-orang lain Yes. ya yang mengingatkan teman-teman semua dan lain sebagainya. Tapi percayalah kalau gini, salah satu tanda di mana Tuhan mau percayakan kita menjadi seorang pemimpin, saya beritahu, tandanya adalah satu, kita merasa nggak mampu. Itu tandanya. Yeah. Kalau kita merasa mampu terus malah tanda tanya ya Kak. Seorang pemimpin yang betul-betul dipakai Tuhan adalah dia sadar dia nggak mampu dan bukan keinginannya dia, Betul. hanya keinginannya Tuhan. Maaf, kenapa saya harus ngomong begini? Karena dalam tanda petik ada banyak orang juga yang menginginkan dirinya untuk Bener, didorong untuk menjadi pengen untuk banget gitu ya. diregenerasi, Iya. pengen mimpin dan lain sebagainya. Ya dalam tanda petik ingin menonjol, ingin dilihat. Yes. Nah, Setuju. tapi seorang pemimpin sejati, saya mau beritahu, dasarnya adalah karena dia sadar dia nggak mampu dan dia Butuh Tuhan. butuh Tuhan. Yes. Tepuk tangan lagi. Kita lengkap banget nih Han hari ini belajarnya. Kita belajar tentang proses untuk untuk regenerasi. Kita juga belajar waktu nanti kita regenerasi terus kita merasa nggak mampu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kenyang nggak hari ini Han? Banget. Kenyang banget. Ya. Thank you banget Kak Kris, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita. Kita udah belajar lengkap sudah menurut gue di serinya. Kita udah belajar tentang Yosua, kita belajar tentang Elisa double portion kemarin, kita udah belajar tentang hari ini kalau kita rangkumin ya proses dan waktunya Tuhan, dan ketika kita dipilih kita harus ngapain teman-teman. Dan teman-teman yang mau recall lagi boleh nonton lagi yang pertama dan yang kedua kemarin. Dan ya puji Tuhan Kak Kris menutup dengan sempurna. Saya tambahin sedikit. Oke, ya. boleh Kak. Saya tambahin sedikit begini. Saya belajar 3 minggu terakhir ini kan saya punya jam baca Alkitab rutin ya, GBA. Nah, saya baca Alkitab. Nah, kebetulan di 2 minggu yang lalu atau 3 minggu saya lupa, saya ada di kitab Tawarik, ya Tawarik. Nah, kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja kan itu sama kurang lebih isinya tentang silsilah raja-raja Israel ya, raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda dan lain sebagainya. Nah, ada satu yang menarik ya, yang saya pelajari rangkuman dari semua silsilah raja itu. Saya perhatikan lagi nih, raja-raja yang berhasil, yang punya durasi memerintahnya panjang dan punya pengalaman kemenangan yang banyak. Yang saya pelajari adalah ketika raja itu, satu, dia hidup benar di hadapan Tuhan, dan yang kedua, dia setia mencari Tuhan. Nah, ada satu
statement ya di dalam Alkitab mengenai satu raja. Saya boleh bacakan? Boleh, ya? Kak, boleh, Kak, Ya, boleh. Karena kan Gereja nih, gereja. iya, rohani. Kristen ya. harus baca Alkitab. Orang Kristen harus baca Alkitab, gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau bacakan dalam satu ayat firman Tuhan. Sebentar, saya cari dulu ya. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat mulai ayat 3 sampai 5. Mungkin Hani boleh bisa bacakan. 2 Tawarik 26 2 Tawarik 26 ayat dari 3 sampai ayat 5. 3 ya. 2 Tawarik 26 ayat 3. Ini kan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekhola dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Benar, oke. tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Ini bicara apa? Ini bicara legacy Ya. untuk teman-teman yang akan diregenerasi. Saya punya satu prinsip bahwa seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang membawa dirinya untuk setia mencari Tuhan Yes. dan membawa pasukannya untuk setia mencari Tuhan. Disitulah keberhasilan dari seorang kepemimpinan, dari sebuah kepemimpinan. Yeah. Nah, saya bersyukur saya dapat legacy banyak dari gembala saya ya di GBI Tampak Siring, ya Pak Kiki Haryadi. Saya dapat legacy yang banyak dari beliau. Kenapa? Karena beliau berikan saya teladan. Beliau bukan hanya mengingatkan saya, tapi beliau juga memberi saya teladan. Beliau adalah seorang gembala yang saya lihat sangat setia mencari Tuhan. Untuk jam doanya, untuk bayar harganya, masuk menara doa, masuk doa pagi. Padahal beliau orang yang sibuk, ya seorang marketplace juga, pemimpin di marketplace. Tapi beliau orang yang ini. Bahkan saya pernah masuk ke ruangan beliau di kantornya di sekuler ya. Ada gitar. Gitu. Lalu dia bilang, Chris, saya kalau siang kalau lagi istirahat habis makan siang, saya suka nyembah Tuhan di sini. Dan saya lihat ini legacy buat saya, ini warisan buat saya. Dan legacy itu yang saya lihat dari gembala saya, dan itu yang saya ikuti yang saya ikuti dalam pelayanan saya. Dan sekarang ketika saya menjadi gembala, menjadi pemimpin, membawahi pengerja-pengerja di bawah saya, itulah yang saya bagikan ke mereka. Yes. Jadi legacy menurunkan legacy. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman, engkau yang akan diangkat Tuhan atau yang saat ini sudah diangkat Tuhan, satu, setialah mencari Tuhan. Yes. Dan teladankanlah kesetiaanmu dalam mencari Tuhan. Amin. Karena itu kunci keberhasilan dari sebuah kepemimpinan. Keren. Luar biasa, sebuah closing statement yang mantap dari Kak Chris ya, Kak. Tapi setuju sih, bener-bener pasti Tuhan gak mungkin percayain domba-dombanya sama orang yang sembarangan ya, Kak. Iya. Sama orang yang deket sama dia aja pasti Tuhan tahu, wah nih anak deket sama gua akan percayain banyak sama dia ya, Kak. Makin dekat makin dipercayain banyak lagi. Tuh. Luar biasa. Kak Chris, thank you banget buat hari ini, Kak. Sama-sama, Thank you banget. Bill. Udah kita belajar setengah jam lebih nih, kita udah dengar Kak Chris cerita, dengerin bukti nyata nih di zaman sekarang. Kalau kemarin kan kita belajar Elisa zaman dulu, Iya. Yosua juga zaman dulu. Nah sekarang ada Kak Chris. Zaman modern. Zaman modern. Zaman Covid. Kita berdoa supaya COVID-nya tidak naik lagi. Kak Chris, thank you banget, Kak. Sama-sama, Dan Thank you, boleh ya, Kak. Ani. Ya, Mas Hani juga. Nah, boleh ya Kak kita Kak Chris tutup dalam doa, Kak. Sekalian doain kita nih yang nonton juga, Kak, buat ke depan. Yuk kita doa ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk teman-teman muda semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Tuhan, aku percaya inilah waktunya di mana Tuhan akan bangkitkan generasi muda. Tuhan akan bawa generasi muda untuk menduduki posisi-posisi yang penting
di barisan-barisan yang paling depan untuk satu penuaian yang besar dan penuaian yang terakhir di akhir zaman ini. Inilah era anak-anak muda yang akan memimpin ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, persiapkan mereka, panggil mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan memberikan kepekaan di dalam roh mereka, untuk mereka bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup mereka. Dan aku berdoa juga Tuhan, lembutkan setiap hati teman-teman muda ya Tuhan, supaya mereka juga boleh memiliki hati yang siap dibentuk, hati yang haus dan lapar untuk setia mencari Tuhan, dan hati yang siap dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan pemimpin-pemimpin muda Tuhan, di Jakarta, di kota-kota, di Indonesia Tuhan. Bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang saat ini sedang ragu, sedang gak percaya diri akan panggilan Tuhan, biar Roh Kudus yang meneguhkan hati mereka. Biar Roh Kudus yang meyakinkan kembali hati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk acara podcast saat ini Tuhan. Kau memberkati juga Billy, memberkati Hani, memberkati seluruh teman-teman kru Youth Metro Permata yang ambil bagian dalam acara podcast ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Thank you Kak Chris. Thank you. Thank you. Teman-teman Bapak Ibu semua, sampai jumpa di 180 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.